Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Gas. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Geng. Kali ini kita akan mengupdate proses penimbunan tanggul laut tol Semarang Demak. Ini kita mengambil gambar pada hari Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025. Ini sekitar jam setengah 11 siang ya Mas Geng. Oke, langsung saja. Ini adalah proses penimbunan tanggul laut. Ini timbunannya semua berdiri atau dihamparkan di atas jutaan matras bambu ya Mas Geng. Di bawah timbunan ini ada cerucuk bambu sedalam 8 meter dan juga ada lapisan matras bambu setebal 13 lapis atau 1,3 meter. Proses perakitan matras bambu ini menghabiskan bambu 6-10 juta batang bambu. Nah, kegunaan bambu ini adalah untuk menstabilkan dan serta untuk memperbaiki kondisi tanah di bawah proyek tanggul laut tol Semarang Demak. Kenapa harus menggunakan bambu? Karena lahan di bawah atau lahan proyek tol Semarang Demak ini adalah tanahnya itu sangat lunak ya Mas Geng. Tanahnya itu lunak berlumpur hingga kedalaman 40 meter. Jadi sebelum dilakukan pekerjaan proyek, tanah dasarnya itu harus diperbaiki dulu atau diperkuat dulu menggunakan cerucuk bambu dan juga matras bambu agar tanahnya stabil saat menopang konstruksi di atasnya. Penggunaan bambu ini juga menghemat anggaran hingga 35% ya, dibandingkan harus menggunakan metode yang lain. Nah, sebelum penggunaan matras bambu ini sudah dilakukan riset, penelitian, dan uji coba selama bertahun-tahun hingga menemukan hasil yang sempurna dan cocok diterapkan di proyek tanggul laut tol Semarang Demak. Saat sudah tertimbun full seperti yang ada pada gambar ini, bambunya itu sudah tidak terlihat sama sekali ya Mas Geng, karena matras bambunya itu sudah tenggelam ke dasar laut dan sudah terbenam di dalam lumpur atau di dalam tanah dasar di bawah air laut ini. Untuk ketinggian airnya itu sekitar 2-3 meteran. Dan juga untuk kedalaman terbenamnya bambu di dalam lumpur itu sekitar 3 meteran Mas Geng, setelah full tertimbun atau elevasinya itu sudah final. Elevasi di atas air itu 5,5 meter sampai 9 meter dilihat atau menurut lokasinya. Tergantung lokasinya ya Mas Geng. Kalau dekat dengan simpang susun atau interjang itu menyesuaikan ketinggian slab atau lantai dari simpang susun. Kalau nanti tanggul lautnya itu arahnya sudah menengah atau sudah ke tengah laut, ketinggiannya juga akan menyesuaikan atau bertambah hingga 9 meter. Timbunannya di atas air itu 5,5 meter sampai 9 meter dan di bawah air itu timbunannya kurang lebih sekitar 6 meteran Mas Geng. Mungkin bisa lebih. Dan keseluruhan tebalnya itu 12,5 meter kalau tidak salah ya. Ketebalan timbunan tanggul laut tol Semarang Demak ini dari dasar air atau dari dalam lumpur di bawah air ini sampai ke elevasi final itu sekitar 12,5 meter ketebalan timbunannya. Nah, di depan kita atau di bawah kita itu ada banyak alat-alat berat yang sedang beroperasi memadatkan tanah padas atau tanah berangkal. Penimbunan tanah padas ini dilakukan layer demi layer atau lapis demi lapisan.
Satu lapisan itu nanti akan memiliki ketinggian sekitar 1,5 meter sampai menunggu masa preloading atau masa konsolidasi tanah agar menyatu dan memadat sempurna. Sedangkan untuk lapisan pemadatan dari dump truck itu sekitar 20-30 cm Mas Geng, diratakan dan digilas menggunakan alat pemadat vibro kompaktor atau roller. Nah, seperti inilah kondisi penimbunan tanggul laut tol Semarang Demak. Ini kita ambil gambarnya di dekat dengan simpang susun atau interchange Kaligawe. Nah, untuk yang bertanya apakah bambu ini mampu bertahan untuk menopang konstruksi tanggul laut, jawabannya adalah mampu ya Mas Geng. Karena bambu ini sebetulnya tidak menopang keseluruhan beban timbunan, melainkan hanya menyalurkan ke area yang lebih luas. Untuk kekuatannya itu adalah di tanah dasarnya setelah diperkuat dengan metode cerucuk dan matras bambu. Dan matras bambu ini ketika di dalam air itu tidak mudah lapuk atau busuk ya Mas Geng, karena pembusukan atau pelapukan pada bambu itu terjadi karena adanya udara, perubahan cuaca dari panas ke dingin atau dari panas ke basah. Intinya pelapukan pada bambu itu terjadi di udara terbuka. Kalau di dalam lumpur dan di bawah air itu kan tidak ada udara ya Mas Geng, dan suhunya itu cenderung stabil dan lembab. Dan bambu ketika di dalam air atau di dalam tanah yang lembab atau basah itu bisa mengawetkan struktur seratnya. Bambu ini kan memiliki serat yang sangat kuat. Jika dibandingkan dengan serat baja dan serat bambu itu masih kuat serat bambu ya Mas Geng, kalau dilihat dari kekuatan tariknya. Nah, seperti inilah tampak atau kondisi gambar terkini tanggul laut tol Semarang Demak. Di sebelah kanan bawah itu adalah main road dan simpang susun Kaligawe yang nanti akan menjadi akses atau penghubung menuju tanggul laut tol Semarang Demak. Dan di dalam lingkup tanggul laut tol Semarang Demak ini nantinya akan ada 2 kolam retensi. Yang pertama atau yang ke-1 adalah kolam retensi Terboyo seluas 189 hektar. Dan dilengkapi juga dengan sistem pengendalian banjir seperti rumah pompa dan pintu air. Rumah pompanya nanti akan memiliki 6 pompa yang memiliki kapasitas sekitar 5 meter kubik per detik dikali dengan 6 unit pompa. Dan kolam retensi yang kedua adalah kolam retensi Sri Wulan seluas 28 hektar yang mampu menampung air sekitar 1,6 juta meter kubik air dan dilengkapi dengan pintu air serta rumah pompa yang berkapasitas 5 meter kubik kali 4 unit pompa air. Nah, nanti kolam retensinya akan mengendalikan banjir, air hujan dan rob di sekitaran atau di dalam lingkup tanggul laut meliputi Kaligawe, Terboyo, dan Sayung, Demak. Seperti inilah ya Mas Geng proses penimbunan tanggul laut tol Semarang Demak. Nah, proses penimbunan ini akan memakan waktu yang menurut saya ya itu adalah waktu yang paling lama atau yang paling membutuhkan banyak waktu di proses pembangunan tanggul laut ini. Nantinya akan ada 7 lapisan timbunan yang akan dipadatkan secara berkala dan akan melalui
proses-proses yang sangat kompleks ya Mas geng, karena penurunan tanah, kepadatan dan juga kestabilan tanah di proyek tol Semarang Demak ini sangat dipantau dengan ketat agar poin-poin yang diinginkan itu tercapai dengan sempurna dan nantinya akan bisa dijadikan jalan tol Semarang Demak di atas timbunan ini. Oke ya Mas geng, sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.